Iya, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Selamat malam, Bu. Ini yang disapa siapa nih, Abang ini? Oke, silakan, Bang. Bang Rija, open mic, Bang. Bang Rija, mic-nya ketutup itu. Mau nanya tapi malah di mute. Ya, ke-mute, Bang. Siapa tahu tadi lagi buka aplikasi ya. Kalau buka aplikasi, terus ngebacakan ayat, biasanya ketutup mic-nya. Padahal orang lagi ngomong Iya. itu. Ya ada. Ya, silakan. Pertanyaannya apa, Bang? Ya. Pernahkah Yesus Pernahkah Yesus langsung ke mute tuh? Oh, aku tahu tujuan pertanyaan dia kemana. Pasti pertanyaan kasih. Ya apa? Ya, silakan Bang Rija, diulangi lagi Bang Rija. Tadi ke mute itu waktu ngomong, silakan. Aduh. Buka ke klik sendiri ya kan. bentar. Pernahkah Yesus pernah mengatakan, "Akulah Tuhanmu, sembahlah aku"? Udah aku tebak. Sudah, kamu mau tanya ke siapa? Ya, ke Bu Sophia. Ya. Bu Sophia. Ya, silakan. Saya jawab kamu ya. Kamu Iya. tahu ndak alasannya kenapa Isa Al-Masih di dalam Quranmu itu mau disalibkan? Ya. Gimana? Ya, apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa Isa Al-Masih itu mau disalib dalam Quran? Ya, Kak. Ya, kalau mau disalib, ya kenapa saya juga ya bertanya begitu? Loh, lah aku tanya malah aku yuk tanya. Ya, Ini karena apa iki? kalau di Kristen itu saya tahu ya, pernah dengar disalib menebus dosa umat Kristen. No. Yesus Kristus di dalam Alkitab itu mau dihadapkan ke mahkamah agama sama ahli Taurat dan orang Yahudi. Ini di Alkitab ya, saya kasih tahu kamu. Alasannya satu, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dia menyatakan dia anak Allah, dan dia menyamakan dirinya dengan Allah, itulah sebabnya orang Yahudi mau membunuh dia. Iya. Ketika Yesus mengatakan dialah Mesias, anak Allah yang hidup, maka orang Yahudi mau merajam dia. Karena orang Yahudi tahu ketika Yesus mengklaim dia anak Allah atau Mesias, orang Yahudi tidak mikir begini, loh memang Allah ini kawin mbek sopo kok punya anak kamu? Istrinya Allah itu siapa? Kok anaknya bisa kamu? Gak begitu. Orang Yahudi gak primitif. Orang Yahudi ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah Mesias itu, orang Yahudi langsung berpikir, oh kamu berarti Allah yang nuzul, Allah yang wujud, Allah yang berwujud manusia, itulah Yesus. Dia mengklaim dialah Allah dalam rupa manusia. Mesias itu artinya anak Allah. Anak Allah itu bukan Allah kawin, punya istri, punya anak. Yesus bukan. Anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Firman yang akan turun jadi manusia itu disebut anak Allah. Ketika Yesus mengklaim akulah Mesias, anak Allah yang hidup, orang Yahudi langsung mau merajam dia dengan batu, karena dikatakan di dalam Alkitab kami, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama dengan tuduhan penghujatan. Jadi orang Yahudi tahu dia mengklaim apa-apa yang diklaim Yesus, mereka tahu. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengatakan akulah roti hidup yang turun dari sorga. Yesus menyatakan akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian ketika Yesus mengatakan akulah anak Allah Mesias, orang Yahudi tanya begini, apa tandanya kamu anak Allah? Kemudian Yesus berkata begini, robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi berkata begini, loh, nenek moyang kami bangun bait suci aja 46 tahun loh. Kok kamu bisa ngomong mau bangun dalam 3 hari? Siapa kamu ini? Adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham dan para nabi yang sudah mati? Lalu Yesus berkata begini, sungguh aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan Alkitab berkata begini, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, maka teringatlah muridnya akan perkataan Yesus itu.
bahwa yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu datang kepada Pontius Pilatus. Mereka berkata begini, "Tuanku," katanya kepada Pontius Pilatus, sebentar. "Tuanku," katanya kepada Pontius Pilatus, "si penyesat itu," maksudnya Yesus Kristus, "pada waktu dia masih hidup, dia berkata begini loh, nanti kalau kamu membunuh aku dan aku mati, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tolong tuanku Pontius Pilatus kirimkan 1 peleton tentara untuk menjaga kuburan Yesus. Sebab nanti kalau murid-muridnya itu mencuri mayat Yesus, maka penyesatan yang kedua ini akan lebih parah dibandingkan penyesatan yang pertama." Iya. Jadi Jadi mereka Bu, tahu. mohon maaf. Jangan dipotong bro, jangan dipotong. Ya. Lanjut Ya, Ibu ya. Sofi. Ya. Jadi mereka tahu bahwa Yesus itu mengklaim dia Tuhan, dia setara dengan Allah. Itulah sebabnya mereka mau menyalibkan Yesus, itu alasannya. Lah kalau di Quranmu kan nggak ada alasannya. Bukan gitu. Coba saya tanya Isa Al-Masih mau disalibkan, alasannya kenapa? Ya saya tanya sama kamu, kenapa Isa Al-Masih mau disalibkan di dalam Quran? Bukan gitu, saya pertanyaannya gini nih. Apakah ada Yesus mengatakan dialah Tuhan? Ada. Di Injilnya? Yesus mengatakan dialah Ya. Matius 28 ayat 18. Ya gimana bunyinya? "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian Wahyu 1 ayat 17 dan 18. "Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut." Dia mengatakan dia Tuhan di surga, dia Tuhan di bumi, dan dia Tuhan atas kerajaan maut. Ayo, apa aku jenenge? Ya, tapi kan Tuhan penguasa surga dan bumi. Ya, di Wahyu 1 ayat 8, di situ juga dikatakan Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta." bukan gitu, Pak. Mohon maaf ya. Apa ada nggak? Dia pernah mengatakan nggak dia sebagai Tuhan? Iya. Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kamu tahu enggak artinya Tuhan apa? Tuhan itu artinya Rab di dalam Quranmu. Ya, Rab Rab, itu ya. artinya penguasa atau pemilik. Lah Tuhan penguasa surga dan bumi itu namanya siapa, tak tanyai. Ayo, Apa? penguasa Apa? surga dan bumi. Hah? Apa? Penguasa surga dan bumi ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Lah ya itulah Yesus. Yesus mengklaim akulah penguasa surga dan bumi. Yesus mengklaim dialah Allah. Kamu tuh gimana? Ini kalau dia Yesus benar Allah ya, kenapa dia disalib? Kenapa dia dibunuh sama itu apa umat-umatnya? Ini dia yang kamu nggak tahu ceritanya. Kamu tahunya Yesus disalib, tapi kamu nggak tahu kronologi ceritanya gimana. Padahal tadi Ibu Sofi udah jelasin. Ya. Kalau Yesus disalibkan itu karena orang-orang Yahudi menganggap dia menghujat Allah dengan mengatakan dirinya anak Allah. Makanya kalau orang jelasin itu dengar, jangan dipotong-potong. Ibu Ya, Sofi ya. udah jelasin loh tadi. Padahal Jadi begini loh Rica. Ya, Yesus maaf itu Bu. tidak- Kenapa Yesus itu Ya, ya. pas disalib ya? Dia mati kan itu Yesus itu Tuhan. Loh, Tuhan itu bisa mati, yang nggak bisa mati itu Allah. Iya kan itu kan dari ajaran Kristen itu. Oke, Yesus oke, itu oke, Allah. oke, oke, Ya, oke. kenapa dia bisa mati? Iya, ya saya jawab ya. Saya jawab ya, oke? Iya. Ya, silakan. silakan. Jangan dipotong ya bro, jangan dipotong ya. Silakan Ibu Sofi. Oke. Kalau kamu percaya firman atau kalimatullah itu nusul di buku atau di kitab pada malam Lailatul Qadar, sehingga Quran itu punya 2 kodrat, yaitu kalam nafsi dan kalam lafsi. Artinya dia kalam yang kekal, yang kodim, kalam nafsinya Allah. Tapi kertas atau bukunya dan penanya itu fana, ciptaan. Quran itu punya 2 kodrat, 2 natur. Kami nggak percaya ada kalimatullah, firman Tuhan turunnya jadi buku, bro. Yang orang Kristen percaya adalah kalimatullah itu turunnya jadi manusia.
pada malam milad Yesua atau pada malam Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Sehingga sama seperti kamu percaya Quran itu punya dua kodrat, kalam lafsi dan kalam nafsi, Yesus ketika menjadi manusia, dia punya dua kodrat, namanya Kamil bil Alahut dan Kamil bil Al-Nasut, insani dan ilahi. Dan dia karena dia punya tubuh jasmani, 1 Petrus 3 ayat 18b berkata, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh jasadnya, bro. Sama seperti Quranmu bisa robek, bisa basah, bisa terbakar. Ngerti? Iya mengerti. Tapi kenapa? Kan itu sebagai Allah ya. Yesus itu sebagai pemimpin apa? Sebagai Tuhan. Tapi kenapa dia bisa mati? Kalau Tuhan harusnya gak bakalan mati. Loh, tapi kan dia hidup pada hari ketiga, bro. Dia nggak tetap mati kan? Hari ketiga gimana? Pada hari kiamat. Kiamat. Gimana? Bro. Makanya tadi, Bro. ini bro. Makanya tadi waktu Ibu Sofi kasih ayat, kamu catat, terus kamu lihat sendiri di Wahyu 1 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Dia hidup sampai selama-lamanya, bro. Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Di Wahyu 2 ayat 8 di situ. Lihatlah para malaikat yang ada di jemaat Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang pernah mati namun bangkit kembali pada hari yang ketiga. Iya. Dia bangkit lagi, bro. Jadi, Bro Riza, iman Kristen itu kalau Yesus mati, kamu baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pada waktu Yesus mati itu murid-muridnya bubar, selesai, gak ada Kristen. Bukti bahwa ada agama Kristen adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus gak bangkit, Bro Riza, kamu dan saya itu percuma beriman kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan jikalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia turun ke neraka, apakah dia naik ke surga, gak tahu, masih 50-50 kayak nabimu. Oh, pergi ke neraka atau ke surga gak tahu, belum bangkit, masih mati. Sebab dia bangkit dan hidup, maka kita yang percaya kepada beriman kepada Yesus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia, bro. Jadi iman Kristen itu beriman pada kebangkitan Yesus setelah hari yang ketiga. Gereja itu lahir bukan ada kitab suci atau kitab Injil yang diturunkan kepada Yesus ketika Yesus Kristus masih bayi. Seperti surah 19 ayat 30, tidak. Iman Kristen tidak dimulai dari sebuah kitab yang diturunkan dari langit. Iman Kristen itu dimulai, gereja itu lahir dari sebuah peristiwa kebangkitan Mesias pada hari yang ketiga. Itu kamu harus tahu. Ya, makanya di Yohanes 11 ayat 25 di situ dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang tinggal di dalamku, dia tidak akan mati. Yesuslah kebangkitan dan hidup, bro. Karena apa? Karena pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Dia mengalahkan maut. Makanya dia bilang dia memegang segala kunci kerajaan maut. Dia memang mati dalam kemanusiaannya, tapi dia dibangkitkan dalam roh. Karena dia Allah, dia kekal. Dia tidak mungkin takluk. Dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut atau kematian. Dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut atau kematian. Kamu tahu sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua Adam dan kita semua anak keturunannya Adam itu takluk dan tunduk di bawah maut. Gak ada satupun yang gak bakal mati, bro. Iya. Nabi mau aja mati. Iya. Hanya dia satu-satunya yang mengalahkan dosa dan maut dan bangkit dari kematian. Gitu loh, bro, cara mikirnya, ya. Iya. Ya udah, ya ngerti. Oke. Ya, udah ya. Ya, kapan kamu mau dibaptis? Kapan mau dibaptis? Enggak mau, saya mah gak yakin. Masih yakin ke agama sendiri. Oke, saya kasih tahu. Kalau nggak mau dibaptis, Oke, saya kasih tahu kamu ayat terakhir.
Kalian kan juga mengenal Sipgo. di Sipgo. Saya bukan orang. Iya, Kamu kan Bang. harus Saya Sipgo sesuai surat. dengan Bro. Bukan. Kamu Itu ada baca di surah situ. 2 ayat 138. Kamu baca surah Al-Baqarah ayat 138. Kamu harus dibaptis atau disipgoh ya. Iya. Saya bacakan kamu ayat terakhir. Markus 16 ayat 15 dan 16. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kamu akan dihukum kekal ke dalam neraka. Sebab kalau kamu tidak percaya, akulah dia, kata Yesus, akulah Allah yang turun dalam rupa manusia, maka kamu akan mati dalam dosamu dan kamu akan masuk ke neraka kekal selamanya sesuai dengan surah Maryam ayat 71. Ya, betul. Oke bro? Betul. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Ya, betul.